Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 8 dari mata kuliah Dasar Pemrograman. Nah, review materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita belajar tentang pengulangan bersarang atau nested gitu ya, yang itu diterapkan di notasi algoritmik ataupun di program Python. Itu akan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasional ya. Jadi tentunya seperti itu. Kemudian pada pertemuan ini capaian mata kuliah yang akan kita dapat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dibuatnya program utama. Kita tidak akan lagi menggunakan program, maksudnya tidak akan dengan teknik pemrograman yang sebelumnya, tetapi kita akan memulai dengan program utama, kemudian mampu menjelaskan konsep dekomposisi pemrograman gitu. Kemudian mampu menerapkan konsep dekomposisi dengan suatu subprogram itu direpresentasikan dengan fungsi. Kita menyebutnya dengan istilah fungsi. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan program utama dan fungsi pada notasi algoritmik beserta bahasa pemrograman Python tentunya. Nah, dekomposisi. Sejauh ini bagaimana kita menuliskan kode. Jadi ini yang lalu-lalu ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sejauh ini sudah menyinggung mekanik bahasa pemrograman. Kemudian kita tahu gitu bagaimana cara menulis program pada suatu file. Ya artinya masih dalam satu file yang sama gitu ya, bukan file yang berbeda, itu belum. Kemudian setiap file itu terdiri dari beberapa baris kode, kemudian setiap kode berisi beberapa instruksi sekuensial. Nah, masalah yang timbul dari pendekatan ini adalah hal tersebut akan mudah untuk permasalahan dengan skala kecil, artinya kita bisa membuat program-program kecil saja. Tapi untuk permasalahan yang lebih besar atau yang medium gitu ya, itu sulit untuk dilacak kesalahannya mungkin atau beberapa detail dari kode program yang kita buat. Nah, bagaimana kita tahu informasi yang benar yang diberikan pada bagian kode yang benar gitu kan? Itu kan akan sangat sulit sekali kalau misalnya program itu hanya fokus dalam satu file itu yang terurut, kemudian tanpa kita buat sub-subnya. Nah, jadi memprogram yang baik dan benar itu belum tentu ya kita menulis program berbaris-baris itu kelihatan keren gitu mungkin ya, tapi itu belum tentu sesuatu hal yang baik. Jadi tidak mesti kita membuat banyak kode itu adalah suatu kode yang baik dan benar, itu tidak mesti seperti itu. Kemudian untuk menghitung baik tidaknya programmer itu biasanya menghitung banyaknya fungsionalitas yang berhasil diselesaikan. Artinya di dalam suatu penyelesaian masalah tadi beberapa fungsionalitas itu berhasil diselesaikan. Kemudian maka kita pada pertemuan ini saya akan perkenalkan dengan sesuatu yang disebut dengan fungsi itu. Jadi fungsi itu merupakan mekanisme di mana kita dapat mencapai dekomposisi dan ekstraksi. Nah, sebelum ke dekomposisi, mari kita berpikir apa itu berpikir komputasional atau computational thinking gitu ya. Jadi computational thinking itu terdiri dari 4 bagian utama itu sebagai pondasinya. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi itu fokus pada informasi penting dibandingkan detail yang kurang relevan itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenal pola, artinya mencari kesamaan di dalam suatu masalah gitu ya, atau di antara beberapa masalah yang ada gitu. Jadi mungkin masalah dari penyelesaian si A itu dapat diterapkan juga di penyelesaian si B, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi itu mengenali pola yang dimaksud. Kemudian algoritma itu yaitu membangun urutan solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi 4 hal ini adalah 4 hal yang penting sekali di mata kuliah ini yang akan kita lakukan itu. Nah, contohnya saya punya contoh proyektor ya sebelum masuk ke dekomposisi dan abstraksi. Bayangkan suatu proyektor itu adalah suatu black box atau kotak hitam itu. Kita tidak tahu bagaimana alat tersebut bekerja, kita cuma tahu interface-nya saja. Apa yang menjadi inputannya si proyektor tadi, kemudian apa yang menjadi outputnya si proyektor tadi. Nah, yang dapat proyektor tadi kita dapat berikan input ya. Input itu artinya dari masukan dari ke proyektornya itu berupa misalnya kita hubungkan ke peralatan komunikasi kita itu. Misalnya laptop itu ya. Kemudian black box itu ya, konsep black box itu entah bagaimana caranya gitu kita mengkonversi gambar
Ya, jadi si proyektor tadi itu entah gimana caranya dia mengkonversi gambar dari sumber yaitu laptop kita, kemudian dia bisa diperbesar dan di-outputkan ke dinding ya. Jadi bisa diproyeksikan ke dinding seperti itu melalui sebuah kotak tadi. Jadi di sini ada suatu ide abstraksi ya. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana proyektor tadi bekerja untuk melakukan hal tersebut. Intinya adalah bagaimana kita menggunakannya saja. Nah, masih di contoh proyektor. Nah, bagaimana dengan ketika proyektor tadi kita manfaatkan untuk gambar yang lebih besar, misalnya untuk olimpiade di suatu atau turnamen di suatu lapangan gitu kan, yang melihat banyak sekali. Jadi kita perlu memproyeksikan atau membuat beberapa proyektor yang terpisah tadi menjadi satu kesatuan. Nah, berarti setiap proyektor tadi akan mengambil input output yang terpisah. Jadi semua proyektor itu saling bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu menampilkan pertandingan misalnya dengan resolusi yang lebih besar, yaitu dengan kombinasi beberapa proyektor. Nah, kombinasi yang beberapa proyektor tadi yang bekerja untuk satu tujuan itu merupakan suatu ide dekomposisi. Nah, bagaimana saat kita memprogram? Jadi saat kita memprogram, kita bisa menggunakan konsep yang tadi, abstraksi dan dekomposisi ini, untuk membuat program kita lebih terstruktur. Nah, membuat struktur pemrograman dengan konsep dekomposisi gitu ya. Jadi pada pemrograman kita perlu memisahkan potongan-potongan kode pada suatu modul-modul atau subprogram. Jadi satu program besar itu kita bagi-bagi ke sub-subprogram. Kemudian program tadi itu yang seperti apa sih, yang berdiri sendiri, yang digunakan untuk membackup kode gitu ya, memecah kode yang dapat digunakan kembali. Kita tidak perlu membuat dekomposisi yang sama gitu ya. Artinya dia dapat digunakan kembali, kemudian dapat menjaga kode itu selalu terorganisir, kemudian dia juga koheren. Koheren itu artinya serasi, jadi kompak gitu. Yang kita buat subprogram yang kita buat itu kompak ya. Untuk satu tujuan, yaitu tujuan utamanya menyelesaikan masalah yang besar. Pada kuliah hari ini kita akan menerapkan dekomposisi dengan fungsi ya. Jadi karena kita masih menggunakan paradigma pemrograman fungsional, kita terapkan dekomposisi itu dengan suatu fungsi istilahnya. Nah, pada materi kuliah semester selanjutnya mungkin kita akan menerapkan dekomposisi ini dengan kelas, terutama saat kita belajar dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, bagaimana kita merinci detail program dengan abstraksi? Apakah bisa sih? Bisa. Jadi seperti yang proyektor tadi ya, kita tidak perlu tahu bagaimana untuk membuat proyektor. Artinya setiap fungsi yang kita buat itu tinggal kita panggil saja gitu. Tetapi di dalam fungsinya itu sendiri kita perlu memberikan informasi ya. Jadi informasi tadi itu digunakan, mungkin kita bisa dapat gunakan informasi tersebut itu untuk programmer yang lain, karena kita mungkin barangkali tidak membuat programnya itu sendiri. Jadi intinya kita tidak dapat melihat detail-detail, tidak butuh untuk melihat detail-detail, kita tidak ingin melihat detail-detail, lalu kita ingin menyembunyikan detail coding yang membosankan, artinya yang tidak terlalu penting itu. Nah, kita bisa menerapkan abstraksi tadi di suatu fungsi, di dalam badannya fungsi nanti yang kita akan bangun itu, dengan suatu spesifikasi fungsi atau docstring atau keterangan fungsi tersebut. Nah, oke, di video berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam apa sih itu fungsi, bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Terima kasih.